Haleluya. Haleluya. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan setiap hari di dalam hidup kita. Sekali lagi saya sangat bersyukur karena kebaikan kemurahan Allah yang ajaib bagi saudara kita Titus. Haleluya. Dan di mana bahwa keadaan dia pada masa itu sukar sekali. Dan iman para jago. Iman yang boleh berdoa menghiris badai pun tidak sampai, tidak dapat hold on. Tetapi kemurahan pekerjaan kebaikan Tuhan, anugerah kasih karunia tetap berjalan, amin. Dan Tuhan membangunkan dia dan dia berjalan. Haleluya, saya terkejut waktu dia datang. Waktu kakak dia tunang. Saya terkejut tengok dia yang jadi MC. Dan tidak masuk akal. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Nah, biarlah pada hari ini kita sampai kepada satu bahagian firman Tuhan yang berkata hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Mazmur 84 ayat 11. Mazmur 84 ayat 11. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan ini, saya mau secepat-cepatnya dalam firman Tuhan ini karena saya mau nyanyian yang pertama tadi apa tuh? Yang pertama, di altamu, sujud di altar. Itu bagus sekali. Saya mau dia punya hujung khotbah kita nyanyi lagi, oke? Okay? Dan juga itu Yahweh ini, woi luar biasa. Karena semasa pujian penyembahan ada satu pertembungan di alam roh. Oke? Okay? Semua pemimpin pujian tahu tuh. Kan? Dia bukan seperti latihan kamu semalam ke latihan. Karena pada hari ini semalam dia tidak antam. Tetapi hari ini dia antam dan kamu rasa apa ada tension. Dan orang yang sensitif tengok dalam roh, ada satu pertembungan sehingga ada puting beliung dalam alam roh. Okay? Kita tahu bahwa sekitar ini banyak penyembahannya, banyak yang orang sembah dan semuanya berakar di daerah ini. Dan kita datang juga di sini dan waktu kita bangkitkan semangat kita bangkitkan surga, kita bangkitkan Tuhan, alam roh berlawan. Oke? Okay? Tidak apa. Ujung khotbah ini kita berlawan sekali lagi dengan segala hadirat Tuhan. Amin. Nah, hadirat Tuhan Mazmur 84 ayat 11 berkata begini. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ampang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sekali lagi, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Yang pertama, hadirat Tuhan itu ialah ia sangat bernilai, sangat berharga, tidak ada tandingan. Pemazmur berkata lebih baik satu hari daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau kita kira-kira 1000 hari di tempat lain itu ialah 2 tahun 7 bulan. Tetapi engkau hadir di rumah Tuhan satu hari. Pelataran, bukan rumah Tuhan. Pelataran. Mesti ingat, pelataran mesbah. Mesbah. Yang nyanyi yang tadi, yang awal tadi apa? Datang, altar. Pelataran mesbah altar. Satu hari dia pelataran mesbah altar Tuhan lebih baik daripada 2 tahun 7 bulan tempat lain. Ini sangat berarti berharga bagi pemazmur. Kita tahu bila tulisan pemazmur ini ditulis oleh Bani Korah. Satu kumpulan manusia pemusik dari keturunan Korah yang luar biasa, yang sangat tangguh dan sangat unggul. Tangguh dan unggul. Mereka dilatih bermain musik dengan secekap-cekapnya dan tidak ada tandingan pada zaman mereka. Mereka adalah dilatih oleh Raja Daud. Dan keturunan itu datang dari Bani Korah, Bani Asaf dan Bani Korah ini sangat menonjol. Dan mereka dilatih
dan pemimpin-pemimpin Bani Korah dilatih satu hal, bagaimana membawa hadirat Tuhan. Bagaimana mengelilingi tabut perjanjian, sehingga tabut perjanjian bersinar dan menempusi badan mereka. Dan dari sana terpancar kesembuhan, kemenangan di dalam peperangan semasa zaman Daud. Semasa zaman Israel, waktu Bani Korah datang memuji dan menyembah Tuhan di altar, tabut perjanjian Tuhan aktif dan menyinar sinaran dari tabut, menembus para penari, menembus para penyanyi, menembus para pemusik. Dan dari sana datang kemenangan, musuh datang mati sendirinya. Penyakit datang hilang sendirinya. Covid datang hilang lenyap. Tidak dapat menyentuh bangsa itu pada zaman Bani Korah. Itu sebabnya orang ini tulis begini, lebih baik satu hari di pelataran mesbah altar Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Sujud di altar, di sana ada kemenangan, kata dia kan, ada pembebasan. Nah, dikatakan bahwa sangat bernilai, tidak dapat dibeli dengan apapun. Kamu melihat bahwa hadirat Tuhan ini sangat bernilai. Aku mau membeli, tidak ada yang dapat membelinya. Tidak dapat dibeli, hanya datang manusia, datang di hadirat Tuhan. Itu yang pertama tentang hadirat Tuhan. Bagaimana hadirat Tuhan itu, kemuliaan Tuhan. Tuhan hadir dan Tuhan turun dalam sesuatu hal. Awan kemuliaan Tuhan datang di bait suci dan orang tidak dapat berbuat apa-apa, hanya sujud menyembah. Tuhan menyatakan diri, itu hadirat Tuhan. Kita mau sekali hadirat Tuhan. Kata Bani Korah ini, pemazmur ini, lebih baik satu kali hadirat Tuhan daripada 2 tahun 7 bulan tidak ada apa-apa. Biar orang rampas saya punya kolok mie. Yang penting saya ada hadirat Tuhan. Saya akan kuat balik. Kata firman Tuhan, makin lama makin hari makin kuat mereka akan berjalan untuk menziarah dan menghadap Tuhan di Sion. Orang yang membawa hadirat Tuhan seperti burung Raja Wali, naik terbang, diterpa badai, makin kuat, makin tinggi, makin kuat. Itu orang yang membawa hadirat Tuhan. Dia tidak gentar, tidak takut dengan apapun. Inilah yang dikatakan hadirat Tuhan. Dan yang kedua, hadirat Tuhan itu bagaimana? Yaitu berbahagia. Mazmur 84 ayat 5. Masih di dalam pasal ini. Mazmur 84 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji engkau. Berbahagia. Orang yang sudah mendapat hadirat Tuhan, mereka digelar manusia berbahagia. Kalau orang bertunang, orang tak sebut mereka berbahagia. Amin. Orang yang kalau orang naik gaji, baru berbahagia. Tahu betul kan yang sudah kerja kan? Sekali gaji kamu naik 2 ringgit. Haleluya. Aus haleluya. Tahu aus haleluya? Tidak puas hati, tetapi masih juga sebut haleluya kan? Seperti tadi ada jam, tetapi bersyukur karena tidak ada jam. Luar biasa iman orang itu. Iman dilatih. Seperti itulah iman dilatih. Amin. Ada masalah. Haus. Haleluya. Tidak puas hati dengan pihak orang lain. Haus. Haleluya. Kalau kamu dengar ada orang haus. Haleluya. Berarti ada yang tak puas hati. Tetapi daripada kita siraka kan. Selalunya cilaka kan. Tetapi ya ada kan naik 2 gaji 2 ringgit saja. Betul gak? Semua orang yang kerja tidak puas hati dengan itu. Saya tahu betul tuh, saya rasa. Nah, orang yang berbahagia kalau dia naik pangkat. Berbahagialah engkau. Kalau dia mendapat satu anugerah. Berbahagialah. Berbahagialah. Kalau kamu menang sesuatu. Berbahagialah. Berbahagia itu namanya berbahagia.
Dan juga berbahagia kalau engkau dapat istri. Okay? Orang yang bujang, cobalah paham. Karena kamu orang tak akan paham. Kalau orang mendapat suami, terutama mendapat istri, hui berbahagialah. Karena engkau mendapat sesuatu yang baik, kata firman Tuhan. Dan orang yang mendapat istri, woi, dikatakan berbahagia. Saya masih ingat waktu kami pergi bau, ada satu muda-mudi kami kawin. Wah, ada acara dinner dia. Dinner tengah hari. Tengah hari dinner. Dinner ke tengah hari? Lunch lah. Lepas kawin, lalu terus lunch. Rame-rame. Okay? Dan orang solah bagaimana merayakan pernikahan itu. Dan juga pihak pengancur pernikahan dia panggil kami sekeluarga. Karena dia muda-mudi kami kan sebelum itu. Dan di sana ada bahwa mereka suruh saya nyanyi. Nyanyi. Tapi sudah diberi tajuk nyanyi keroncong. Kan lucu orang kawin mau nyanyi keroncong di tempat orang kawin. Nyanyilah tulang rusuk kan. Tetapi waktu saya mau menyanyi, pengantin sudah jalan. Saya kata, mana pengantin? Sudah jalan. Mana? Dia sudah bawa istri dia. Kemana? Entah. Itu namanya berbahagia, betul kan? Namanya sudah berbahagia. Nyanyian keroncong saya pun tidak dipedulikan lagi. Nyanyian keroncong sudah tidak bernilai lagi. Padahal saya beritahu, waktu saya nyanyi keroncong pada zaman saya, orang berkata, pihak MC berkata, nanti kita akan panggil orang ini sekali lagi, untuk kedua kali untuk nyanyi. Wah, itu pukul 8 lebih saya nyanyi. Lepas itu saya balik. Saya balik rumah, lapar. Makan. Baring lagi, tidur. Orang masih berkonsert. Pukul 1 pagi, orang datang bangunkan saya. Karena rumah tidak jauh dari gereja. Bangun. Apa hal? Orang panggil kamu nyanyi lagi. Oke. Dengan, ya macam ini. Sekali saya masuk gereja tuh. Ya ampun, masih penuh. Ribuan manusia masih tunggu. Saya kata, betapa bernilainya nyanyian keroncong itu. Orang sanggup tunggu. Orang sanggup datang dari Ulu. Dan datang di Serian. Suruh saya nyanyi keroncong. Hanya dengar saya nyanyi keroncong bernilainya. Tetapi pengantin nih. Karena bagi dia ialah berbahagialah engkau yang mendapat istri. Dan nyanyi keroncong sudah diketepikan. Amin. Betul-betul. Terbukti bahwa orang yang mendapat istri dikatakan berbahagia. Indah sekali. Nah, ini yang kita lihat bahwa berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji engkau. Pada zaman Daud, orang memuji Tuhan 24 jam di rumah Tuhan. Tidak ada zaman seperti itu. Tetapi saya yakin bahwa Mazmur ini ditulis selepas zaman Hezkia. Raja Hezkia hidupkan kembali nyanyian Daud. Dia latih orang pada zaman dia dan menghidupkan kembali puji-pujian dari Daud. Dan kerajaan Hezkia melampaui kerajaan Raja Daud, nenek moyang dia. Pada zaman itu manusia di Israel kembali mencari Tuhan. Manusia di Israel kembali dalam prestasi yang begitu tinggi dalam pujian penyembahan. 24 jam memuji dan menyembah Tuhan. Selepas itulah tulisan pemazmur ini ditulis. Manusia-manusia tangguh. Manusia-manusia unggul dalam memuji dan menyembah Tuhan. Terus menerus memuji engkau. Bayangkan ada manusia 24 jam memuji-muji Tuhan. Luar biasa. Tidak letihkah mereka, pastor? Bukan tidak letih, karena mereka dibuat jadwal. Pakai shift seperti orang kerja di mana? Kilang ataupun hospital. Shift pagi, petang, malam. Dan mereka juga seperti itu. Grup ini memuji Tuhan dari pukul ini ke sini. Dari pukul ini ke sini. Pukul ini ke sini. Mereka memuji Tuhan. Dan hadirat Tuhan 24 jam
menyinari bangsa Israel. Indah, luar biasa. Itu sebabnya hadirat Tuhan itu sangat penting, bernilai bagi saya dan saudara. Dan yang ketiga di sini ialah perisai. Mazmur 84 ayat 12. Mazmur 84 ayat 12 berkata, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Tuhan adalah matahari dan perisai. Hadirat Tuhan sebagai pelindung, sebagai perisai bagi saya dan saudara. Dan itu sebabnya pemazmur sangat-sangat menginginkan hadirat Tuhan. Dan minggu hadapan kita akan belajar bagaimana untuk membawa hadirat Tuhan. Bagaimana kita menghadirkan kemuliaan Tuhan itu. Mudah sahaja, tidak mahal. Bagaimana kita menghadirkan kemuliaan ataupun hadirat Tuhan di dalam hidup dan di tengah-tengah kita. Karena Dia perisai, tempat kita berlindung. Tempat kita berlindung. Sekali lagi, hadirat Tuhan itu bagi pemazmur luar biasa, sangat-sangat dinantikan. Karena dia berkata begini dari Mazmur 84 dari awal. Saya akan baca sekarang. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat 4. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hentak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Nah itu kita lihat, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ayat itu berkata seterusnya. Pemazmur ini sangat merindukan rumah Tuhan. Artinya dia sangat merindukan hadirat dan pekerjaan Allah. Biarlah jiwa kita rindu akan Tuhan. Karena ada waktu-waktunya saya dan saudara. Waktu kita bersaing, kita tidak mampu lawan orang lain. Tetapi kalau hadirat Tuhan datang, di sana ada kemenangan, di sana ada pembebasan, di sana ada kelepasan, di sana ada kuasa yang ajaib, di sana ada perkara-perkara yang dikatakan perkara-perkara yang mustahil menjadi sangat mungkin. Di hadirat Tuhan terjadi semuanya. Itu sebabnya orang sangat-sangat mau hadirat Tuhan. Nah waktu orang Israel diserang oleh Palestina di Mizpah, apa yang orang Israel lakukan? Mereka menyembah Tuhan. Mereka menimba air dan mencurahkan air di hadapan Tuhan. Terus menerus Tuhan hadir. Ada hadirat Tuhan menyelubungi negeri itu. Waktu orang Palestina dengan segala raja-rajanya datang, Tuhan mengguntur di langit dan membuat mereka kacau balau dan mengalahkan mereka. Dan kemenangan dari Tuhan bagi orang Israel sangat besar sehingga mereka ambil semua kota yang diambil oleh orang Palestina, ambil kembali. Kemenangan dan pembebasan sepanjang hidup Samuel, orang Palestina tidak berani lagi datang menyerang mereka. Indah sekali, hadirat Tuhan ada. Banyak-banyak perkara terjadi. Saya sangat yakin
Kalau hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, terutamanya dalam puji-pujian. Nanti minggu depan kita dengar. Hal yang pertama yang membawa hadirat Tuhan yang sangat rampan, sangat cepat, ialah puji-pujian dan penyembahan. Tapi kita harus ingat sekarang, puji-pujian itu tidak sopan. Firman Tuhan berkata, bersorak-sorailah bagi Allah. Ada orang berpikir bahwa nyanyi bagi Tuhan itu sangat sopan, seperti Agung datang. Daulat Tuanku. Saya masih ingat waktu saya tingkatan 4, 1985. Agung datang di Kapit. Kami berbaris beberapa kilometer dari padang lapangan terbang itu. Kami dilatih, daulat Tuanku. Waktu dia datang kami memang sopan, daulat Tuanku. Dia limpas. Tetapi baru-baru ini Agung datang di negeri Sarawak. Dilatih dengan tulisan lagi, daulat Tuanku. Dilatih. Waktu Agung datang, Agung, selpigong. Kurang asam betul, ya ampun. Ternyata memuji-muji Tuhan itu tidak yang kita pikir. Bukannya sangat drop, berdiri tegap. No. Orang diarahkan, firman Tuhan mengarahkan kita bersorak-sorai, sekuat tenaga, memuji-muji Tuhan. Menyembah Dia. Dan diarahkan pemain gitar, petiklah gitar dan kecapi dengan sebaik-baiknya. Kita sangat bersyukur. Mereka petik gitar dengan sebaik-baiknya. Tekan keyboard dengan sebaik-baiknya. Itu tekan kah apa namanya? Tekan. Ting, ting, ting. Dan mereka menari juga. Penari temborin. Dan pukulan temborin. Tarian. Itu dilatih. Dan dilatih. Sehingga kamu menjadi manusia yang tangguh. Tahu tangguh? Manusia yang dilatih. Yang melatihkan dirinya. Sampai sangat tangguh. Luar biasa. Hebat. Dan juga orang yang menerapkan satu kualiti, pahaman, minta yang kuat bahwa Tuhan itu, apa yang dia buat bagi Tuhan, apa yang dia lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu akhirnya muncullah manusia yang paling unggul. Bahwa dia tidak akan goyang dengan apapun. Orang lain nyanyi lebih bagus dari dia tidak akan pernah cemburu tuh. Orang karunia orang lebih hebat dari dia tidak gentar. Buat apa? Karena yang Tuhan berikan kepada saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dilatih dirinya untuk cool. Dilatih untuk dirinya untuk fokus kepada Tuhan. Dan timbullah manusia-manusia yang dikatakan manusia unggul. Luar biasa. Kalau mereka berdiri untuk membawa puji-pujian. Kalau mereka berdiri untuk mencari Tuhan. Pasti Tuhan hadir. Tidak ada yang mengganggu. Tidak ada yang mengheret. Dan tidak ada yang membuat fokus mereka lari. Dan biarlah pada hari ini. Saya dan saudara datang dan yang dirindukan adalah hadirat Tuhan. Supaya waktu kita datang bersama-sama, kita mempunyai manusia-manusia tangguh, manusia-manusia jago. Dan untuk membawa kita, ada pendoa-pendoa kita yang satu kali doa pasti hadirat Tuhan terasa. Amin. Latihkan dirimu untuk berdoa serta rasa hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lainlah kalau kita berdoa sebelum tidur, setengah ngantuk, setengah doa. Ya apa boleh buatlah. Zaman-zaman yang rasing seperti ini memang letih. Saya lihat semua orang letih. Dan macam mana mau mengatasinya Tuhan? Hadirat Tuhan lah. Kan? Amin. Karena di hadirat Tuhan ada kekuatan baru kata firman Tuhan. Waktu mereka berjalan untuk menziarah, mereka membuat lembah yang gersang. Ada air tuh. Cuaca yang tidak menentu, ada hujan. Ada berkat. Dan mereka makin kuat, makin lama berjalan, orang makin letih lesu, orang kadang-kadang ada yang pingsan. Tetapi bagi orang yang ada hadirat Tuhan, makin lama makin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Wih, luar biasa. Nah, mari. Barisan pujian penyembahan, kita menyembah Tuhan. Dan pada hari ini juga
Kita menyembah Tuhan dengan nyanyian yang pertama. Dia punya chord sajalah. Kalau dari awal nanti saya yang lupa lirik. Oke? Sujud di altarmu. Oh, indah sekali. Mari kita berdiri bersama-sama. Persiapkan diri kita. Yakinlah bahwa hadirat Tuhan ada. Kalau hadirat Tuhan datang, apapun sakit penyakit yang ada pada dirimu, percaya bahwa itu akan sembuh. Amin. Kalau ada ikatan apapun, percayalah Tuhan membebaskan. Dan ada kemenangan. Apa yang kita selalu kalah. Percayalah bahwa Tuhan memberi kemenangan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Bawa hidupmu di altar Tuhan. Karena saya yakin di altar Tuhan, di hadapan Tuhan, ada kemenangan bagi engkau, bagi keluargamu pada hari ini. Dia ampuniku dan bebas. Dia akan membebaskan engkau dari apa? Dia ubah hidup. Dan dia juga mengubah hidup. Ini iman seorang penyembah dari Allah. Dan dia akan membaharui hatimu. Sesuatu Ada perkara ajaib akan terjadi saat datang waktu engkau di datang di hadirat Tuhan pada hari ini. Oh, haleluya. sujud di altarnya. Ku bawa Bawa hidupmu di hadapan Tuhan. ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat Karya di santana. altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, Karya santana. ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Karya santana. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi
Apa yang engkau pikir tidak mungkin dalam hidupmu, satu-satunya peluang ialah di hadirat Tuhan seperti pada hari ini. Engkau di hadirat-Nya. Bagi kami sangat mungkin bagimu. Biarlah Engkau yang mengubah kami, mengubah hidup, mengubah nasib, mengubah kekuatan, kebijakan. Engkau mengubah kemampuan kami, Tuhan. Engkau mengubah kemampuan kami. Kita akan sama-sama menaikkan pujian penyembahan ini. Kalau engkau mau angkat tangan bagi Allah, karena Dia Yahweh, Dia menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih Yahweh, Yes Lord. Rafa, Elohim, Sama-sama kita angkat tangan kita kepada surga pada hari ini. Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Benar Tuhan. Yahweh, Rafa, Elohim, Kami istiharkan bahwa Jireh, Adonai, Kau hadir di sini.
Shaddai, Adonai, Kau hadir di sini. Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Roh Kudus-Mu Yahweh, Kau Allah yang kudus. Jireh, Allah menyediakan. Rafa, Allah menyembuhkan. Kau hadir di sini. Oh Yahweh, Kau Allah yang kudus. Jireh, Allah menyediakan. Rafa, Allah menyembuhkan. Kau hadir di sini. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Hadirat memenuhi setiap jemaat di tempat ini Bapa. Roh Kudus memenuhi setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Api kemuliaan-Mu mengalir di tempat ini pada saat ini Tuhan. Memenuhi setiap jiwa Tuhan. Menyembuhkan setiap jiwa Tuhan. Memperbaharui setiap jiwa Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan menyediakan, Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu dan kami percaya hadirat-Mu berserta dengan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semua jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Semua jemaat dipersilakan untuk duduk. Haleluya, hadirat Tuhan dalam hidup kita, amin.